Syekh Busiri mengatakan, bila matamu tak lagi dapat melihat orang yang kau cintai, maka janganlah hendaknya telingamu tak pula mendengar tentang dia. Inilah sekelumit manaqib, biografi seorang ulama yang bijak bestari, yang cahaya kebaikannya terus berpijar dalam relung waktu bagi para murid dan penerusnya. Sebuah biografi seorang guru yang bijak bestari, Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas adalah cucu ke-10 dari sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan silsilah parental beliau bersambung hingga kepada Sayyiduna Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun silsilah beliau sebagai berikut: As-Sayyid Syekh bin Salim bin Umar bin Syekh bin Salim bin Umar bin Ali sahib al-Mashhad bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin sahib al-Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Syekh bin Salim dilahirkan di kota Huraidah, Hadramaut, Yaman pada hari Jumat bulan Safar tahun 1311 Hijriah. Beliau tumbuh dewasa dalam lingkungan religius dari keluarga Ba'alawi, sekaligus di bawah bimbingan dan pengajaran ayahanda beliau, Al-Hafidh li Kitabillah Al-Habib Salim bin Umar bin Syekh Al-Attas, yang wafat pada tahun 1956 Masehi pada usia 81 tahun di kota Huraidah, dan dimakamkan di samping kubah datuk beliau sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sewaktu beliau menginjak usia 7 tahun, beliau memperoleh bimbingan langsung dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, kelahiran kota Cirebon, Indonesia, yang kemudian menetap di kota Huraidah setelah lebih dulu menuntut berbagai cabang ilmu pengetahuan agama di kota Makkah Al-Mukarramah di bawah bimbingan Mufti Asy-Syafi'iyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang tidak asing lagi di kalangan para ulama di berbagai kawasan Timur Tengah dan Asia. Habib Abdullah Al-Attas adalah pendiri Masjid Ba'alawi di kota Huraidah, tepatnya setelah beliau kembali dari Hyderabad, India, yang juga sangat dikenal oleh berbagai lapisan luas masyarakat di kota itu. Al-Habib Syekh bin Salim memperoleh pengajaran dari Habib Abdullah pada siang dan malam hari kecuali pada hari Jumat. Hal ini berlangsung di Masjid Ba'alawi bersama-sama dengan beberapa rekan beliau. Di masjid itulah beliau tinggal dan menetap, juga memperoleh bimbingan dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut soal-soal kemuliaan kepribadian yang oleh masyarakat sekarang dikenal dengan istilah kecerdasan spiritual dan emosional. Baik ketika beliau sedang belajar maupun di masa mendatang, beliau tidak pernah meninggalkan pedoman tersebut. Sesudah itu, Al-Habib Syekh bin Salim mulai mempelajari beberapa ilmu qiraat, gaya baca Al-Quran, di bawah bimbingan Syekh Sa'id Ibn Sabbah yang piawai dan terkenal dalam bidang qiraat Al-Quran. Adapun Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas telah menghafal kitab suci Al-Quran secara sempurna pada usia 12 tahun. Pada saat diadakan perayaan Khatmil Quran, beliau menjadi salah satu qari'nya. Waktu itu dihadiri dari berbagai tokoh dari kalangan Alawiyin dan para ulama besar yang lain. Begitu juga para guru beliau. Di antara para tokoh pemuka pada zamannya, Al-Habib Al-Allamah Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, yang ahli dalam 10 qiraat, yang di kemudian hari menjadi guru utama beliau. Al-Habib Syekh bin Salim banyak menimba berbagai ilmu usul, dasar pengetahuan Islam, dan ilmu furu', cabang pengetahuan Islam dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan berbagai kitab keagamaan lainnya, sebagaimana yang telah lazim dibaca dan dipelajari oleh padatuk beliau sebelumnya semasa belajar. Al-Habib Syekh sering menghadiri berbagai majlis bimbingan dan pengajaran agama yang dipimpin oleh Habib Ahmad bin Hasan, dan juga sering salat bermakmum di belakang beliau. Karena Al-Habib Ahmad dikenal dengan pembacaan Al-Quran yang sangat indah dan mengesankan, baik di waktu salat maupun dalam setiap kesempatan yang lain. Sehinggalah itu sangat mempengaruhi diri Al-Habib Syekh bin Salim dengan selalu meniru gaya baca qiraat gurunya ini. Acap kali membaca Al-Quran, melantunkan syair dan berbagai macam qasidah, sehingga para pendengar yang hadir selalu terkesan dan merasa nyaman duduk berlama-lama mendengarkannya.
Adapun di antara nama-nama guru beliau dalam bidang syariat maupun hakikah adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Attas, penyusun kitab Sabilul Muhtadin. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru beliau inilah sebagai syekh futuh beliau, pembimbing ilmu fiqih dan penempuhan ajaran sufi. Darinya pula menimba ilmu dan membaca dan menghafal beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Bahjah, Al-Irsyad dan Minhaj Al-Talibin. Yang ketiga Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syekh Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengambil darinya secara tabarrukan. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab mengambil darinya secara tabarrukan. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf sahib Sayun, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, dan masih banyak lagi para ulama besar, khususnya di kawasan Hadramaut dan sekitarnya, yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Begitupun menjumpai Mufti Al-Haramain Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki di kota suci Makkah Al-Mukarramah, dan mengambil darinya secara tabarrukan. As-Sayyid Syekh bin Salim Al-Attas hijrah ke Indonesia pada usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1338 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1920 Miladiyah, di mana saat itu banyak para tokoh dari kaum Alawiyin yang menetap di Indonesia. Di antara mereka Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan, Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor, Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Al-Habib Al-Allamah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, Al-Habib Al-Allamah Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Bogor, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Syekh Al-Muammar Abdul Qadir Asyawi, Profesor Dr. Buya Hamka di Jakarta, dan banyak para tokoh yang mulia tersebut telah berada di Indonesia. Dengan para tokoh yang mulia tersebut, Al-Habib Syekh bin Salim memiliki hubungan yang sangat baik, khususnya dengan yang berada di semenanjung Pulau Jawa. Pada awal kedatangan Al-Habib Syekh bin Salim ke Indonesia, beliau langsung memasuki kota Tegal. Sesudah itu banyak menjalin hubungan baik dengan para sesepuh dan pembesar setempat. Pada saat bersamaan, ruang lingkup dalam berdakwah sangat terbatas, mengingat adanya politik Hindia Belanda terhadap para penyebar agama Islam yang datang dari Timur Tengah pada umumnya dan dari kawasan Hadramaut pada khususnya, sehingga gerak-gerik mereka selalu terintai dan terawasi oleh para spionase kolonialis Belanda. Karena faktor itulah akhirnya Al-Habib Syekh bin Salim menempuh jalan dakwah dengan cara berniaga, keluar masuk dari satu kampung ke kampung yang lain, sambil berjalan kaki menelusuri seluruh perkampungan kota Tegal dan sekitarnya. Di kota ini pula beliau menikah dengan putri seorang aristokrat bangsawan anak Raden Ali. Dengan demikian terbuka peluang besar untuk menjalin dan membina relasi yang baik dengan segenap tokoh masyarakat. Di antara mereka adalah para tokoh Al-Irsyad yang di kemudian hari para putra mereka sempat belajar dari beliau berbagai ilmu pengetahuan agama seperti ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu mantik dan lain sebagainya. Keberadaan Al-Habib Syekh bin Salim di kota Tegal sangat disegani oleh berbagai lapisan masyarakat setempat. Tampak bersinar aura kemuliaan perangai kepribadian yang luhur, ghirah Islamiyah yang tinggi, dan perhatian besar beliau yang altruis, lebih mementingkan orang lain daripada keluarga dan dirinya sendiri. Terhadap saudara seagama, terutama kepada para fuqara dan masakin, para du'afa, beliau tidak pernah meminta atau mengambil sesuatu pun demi kepentingan pribadi semata, namun untuk menegakkan segala hak milik orang lain sebagaimana seharusnya. Salah satu darikan beliau adalah Sayyid Ali Sungkar yang terkenal di kota Pekalongan dengan keharuman nama dan kedermawanannya. Bahkan putra beliau yang bernama Sayyid Abdurrahman yang kini menjadi khalifah penerus ayahandanya diperlakukan sebagaimana layaknya putra Sayyid Ali sendiri, dan pernah ditempatkan selama bertahun-tahun di kelebihan Sayyid Ali Sungkar
ketika berusia 8 tahun dengan tujuan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda bersama dengan putra-putrinya. Jalinan hubungan baik beliau dengan para tokoh Al-Irsyad memberikan manfaat tersendiri di hari-hari selanjutnya. Di antara mereka adalah Sayyid Ahmad Syurkati, Sayyid Manggus yang tersohor di kota Jakarta dengan kekayaan dan derma sosialnya, Sayyid Abdullah Bahashwan, Sayyid Umar Marta, Sayyid Salim Az-Zubaidi, serta para tokoh lain dari kalangan mereka yang berada di kota Jakarta, Bogor maupun Sukabumi. Hingga akhirnya beliau hijrah ke kota Sukabumi dan terus berdomisili di sana, dan tali hubungan kebaikan tersebut pun berlanjut terjalin antara putra-putri mereka dengan putra-putri Sayyidi Asy-Syekhuna Al-Habib Syekh bin Salim di dalam bidang perniagaan. Semenjak beliau masuk ke Indonesia, beliau sangat gigih dan tegar berjuang menyebarkan al-Islam dan memurnikan ajaran-ajarannya. Beliau melakukan itu hanya agar ajaran Islam tidak menyimpang, mendorong umat menggalang kerukunan dan kebersamaan dalam bingkai ruh kemanusiaan, juga membaca dan mengajarkan kitab-kitab masalah pokok dan cabang pengetahuan agama dalam ubudiyah, muamalah, dan dalam pengenalan diri dalam pensucian hati. Al-Habib Syekh dikenal sebagai mujahid, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 1942 bersama-sama dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh, dan juga sebagai penasihat masyumi, kemudian diangkat oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, sebagai anggota Pancatunggal 5 Dewan Penasehat Presiden. Begitupun pada tahun 1972, pada masa kepresiden Soeharto, ia memanggil 7 orang ulama Indonesia, di antaranya beliau. Para sesepuh ini selama 4 hari berdiam di Istana Negara untuk membahas keinginan pemerintah perihal tentang program keluarga berencana. Al-Habib Syekh bin Salim sangat piawai dalam cendekia dalam bidang fikih, sastra, tarikh. Beliau banyak mengisi dan meluangkan waktu di kota ini untuk membuka jendela transformasi masyarakat dengan mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan Islam yang mencakup keselamatan, kebahagiaan mereka di kehidupan dunia dan abadi di akhirat yang tidak akan pernah bertepi. Bagi setiap murid, siapapun yang hadir dalam majlis taklim yang beliau adakan setiap hari Selasa hingga Sabtu, beliau selalu memberikan hadiah berupa uang transportasi bagi mereka yang datang, dan juga membaca kitab-kitab yang dibutuhkan secara cuma-cuma. Begitu pula jika pengajian telah usai, disediakan jamuan makan dan minum, dan bila hari raya tiba, beliau selalu memberikan hadiah kepada mereka dan kaum muslimin yang lain. Adapun kitab-kitab yang diajarkan oleh beliau kepada mereka antara lain dalam ilmu fiqih, karya Al-Syafi'i, Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i, Al-Muhadzab karya Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, Tuhfatul Muhtaj, Fathul Jawad, Nihayatul Muhtaj, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in. Dalam bidang tafsir Sirajul Munir, Al-Jalalain, dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan dalam ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, Ar-Risalah. Dalam kitab ilmu adab, Alfiyah, Syekh Ibnu Malik, Jauhar Al-Manun karena Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Bahkan kitab-kitab yang lain. Demikian selalu mengadakan majlis rahah selepas salat asar, khususnya di bulan suci Ramadan, untuk mengkaji dan membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan berbagai kitab salafus saleh. Jejak kehidupan beliau berada di jalan yang telah ditempuh oleh para pesaleh, para salafus saleh di dalam adab, ilmu dan amal. Hasil perjuangan dakwah dan mengajar tersebut tampak meluas di kemudian hari, hingga para murid beliau menjadi ulama dan ajengan besar yang terkenal di berbagai tempat, terutama di daerah Jawa Barat. Di antara para murid beliau adalah Kiai Haji Abdullah bin Husain Pabuaran, guru para kiai di Sukabumi. Kiai Haji Ajengan Juragan Nuh Cianjur, ulama tertua di kotanya. Kiai Haji Ajengan Abdullah bin Nuh, putra Kiai Haji Juragan Nuh, pendiri dan pendidik pondok pesantren Al-Ihya di Bogor. Kiai Haji Ajengan Muhammad Sujai Ciharasas, Kiai Haji Ajengan Idris Zainuddin Cipetir, Kiai Haji Ajengan Munawwar Cilaku, Kiai Haji Ajengan Muhammad Mastura Tipar Cisaat Sukabumi, yang dimakamkan di samping pusara beliau, dan juga seorang pendidik
dan pendiri pesantren Al-Masturiyah, Kiai Haji Abdullah Sanusi Sukamantri, Kiai Haji Ajengan Mahfud, Kiai Haji Salahuddin Pasir Hayam, Kiai Haji Ahmad Nadir di Cijurai Sukabumi, dan para kiai dan ulama yang besar yang lain, termasuk penulis dan pengagum beliau. Biografi beliau ditulis oleh murid beliau yang termuda, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pengasuh Pondok Pesantren An-Nizam Panjalu Sukabumi, adalah murid beliau yang termuda. Dan masih banyak lagi dari para murid beliau yang lain yang tidak bisa saya bacakan satu demi satu. Sosialitas Al-Habib Syekh bin Salim di dalam pergaulan membawa kepada jaringan persahabatan dan tali persaudaraan yang luas dengan berbagai sesepuh masyarakat di berbagai daerah dan dengan para tokoh partai yang tumbuh berkembang pada saat itu. Beliau tidak memisahkan diri dengan hanya memperdulikan kepentingan pribadi, akan tetapi turut berpartisipasi terjun ke dalam dunia politik walau hanya dalam masa yang singkat. Beliau pun menentang wacana masyarakat umum yang mencuat di tengah masyarakat yang multi etnik dan kultur, kecuali telah memiliki sebuah alasan yang tepat, menyatukan segala aspirasi dan perbedaan antar partai yang ada dengan konsep win-win solution, mengambil jalan tengah dengan penuh hikmah demi kemaslahatan bersama. Keberadaan Al-Habib Syekh bin Salim dengan para kiai lain di Sukabumi membuat tatanan masyarakat kota itu menjadi sangat religius, bernuansa agamis yang kental, syarat dengan ajaran-ajaran salafus saleh. Beliau menjadi sandaran bagi siapapun orang yang datang dengan berbagai macam problem hidup, benturan pemikiran yang dihadapi, ataupun dalam perdebatan agama yang membebani kebanyakan para ulama di masa itu. Berkat kepiawaian kompromisasi yang dimiliki dan menonjolnya pengetahuan agama yang dikuasai serta partisipasi dalam kegiatan Nahdlatul Ulama, maka para ulama sesukabumi mengangkat beliau menjadi Rais Mustasyar, Ketua Dewan Pertimbangan. Di samping itu tidak luput pula kontribusi beliau secara spiritual dan material. Adapun di antara keluhuran sifat beliau adalah karam. Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas dermawan, murah hati kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang punya garis strata sosial yang lemah, kurang mampu, mustad'afin. Beliau sangat menghormati para da'i, memuliakan orang-orang yang saleh dan ulama, sehingga rumah beliau di Sukabumi dikenal sebagai ma'wa, tempat tujuan kedatangan dan persinggahan para tamu dari berbagai kawasan dan lapisan masyarakat, dalam dan luar negeri, khususnya dari Timur Tengah seperti Makkah, Madinah, Yaman. Hal demikian terus berlanjut hingga saat akhir-akhir hayat beliau. Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas berpulang ke rahmatullah, wafat pada hari Sabtu tanggal 25 Rajab tahun 1398 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juli tahun 1978 Miladiyah, dalam usia 86 tahun, dan dimakamkan keesokan harinya dengan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai tempat. Di antara yang menghadiri upacara pemakaman beliau adalah almarhum Al-Habib Abdullah bin Husain Asyami Al-Attas dan Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Habib Hasan pula lah yang mengimami salat jenazah beliau. Lalu beliau, Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, dikebumikan di sebelah Masjid Jami Al-Masturiyah Tipar Sukabumi pada hari yang cerah dan damai. Terakhir kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan bagi beliau limpahan rahmat dan maghfirahnya, menyerbakan turbah beliau dengan keharuman firdausi, mengangkat beliau ke tempat kemuliaan tertinggi di sisi Zat yang Maha Tinggi, bersama dengan datuknya beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin, dan dengan barakah para ar-rijal as-salihin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pun menganugerahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Radhiyallahu anhu.